Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 dan sekarang kita bakal mencoba. Oke, hati-hati. Sorry. Ada sebuah kesalahan dan sekarang kita lagi menggunakan KTM versi paling baru. Ya, gue tahu ini MotoGP 24 tapi ini udah di mod season 2025 dengan berbagai aspek yang udah diperbarui seperti 3D model motor. Nah, yang kalian lihat ini merupakan versi paling baru dari motor KTM cuy, yang terakhir kali dipakai sama si Maverick Vinales di MotoGP Amerika. Nah, ini versi dari 3D model bikes jadi versi game MotoGP 24 yang mod season 2025. Dan pastinya terima kasih sama modder yang udah ngebikin mod-mod ini ya, termasuk kombinasi data, kemudian livery dan juga 3D model bikesnya dari Biker Gaming, kemudian Bro Ahmad dan juga dari Bro Faisal Akbar. Pokoknya thank you banget udah ngebikin mod ini dan udah nge-share ke Gorioris dan bisa kita cobain untuk nanti beberapa gameplay ke depan. Buat yang pengen nyobain mod langsung aja kalian hubungi langsung selaku moddernya, ntar gue bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Dan ini nggak cuma untuk versi GP24 aja, tapi juga untuk versi GP22 juga tersedia untuk mod season 2025. Nah, di sini pun untuk 3D bikes dari Yamaha udah menggunakan versi yang paling baru guys ya. Ini udah menggunakan versi 3D bikes Yamaha yang kalau sekarang kita lihat itu memang lebih ramping kelihatannya. Jadi dari fairing depan itu udah kelihatan ramping, tidak seperti yang versi GP24. Nah, di sini pun untuk 3D bikes dari RSGP atau dari Aprilia itu sudah menggunakan versi yang paling baru juga. Ya, entah kenapa gue ngerasa makin kesini MotoGP semakin kehilangan esensinya sebagai sebuah motor karena banyak banget fairing-fairing yang jujur agak ngeganggu. Memang sih, ini secara fungsi berfungsi banget cuy. Tapi untuk visual, gue masih kurang suka. Dan emang sih gue paling suka sama motor yang lebih ramping. Tidak ada yang namanya fairing-fairing apalah itu segala macam. Karena emang ngeganggu visual banget. Cuman kalau ngebikinnya bagus kayak Ducati ya oke sih. Nah kalau Aprilia itu makin aneh cuy. Apalagi katanya makin aneh banget asli. Tapi itu semua kembali kepada selera masing-masing karena tiap orang memiliki selera visual yang berbeda-beda. Nah, di sini pun untuk modulnya udah ngebikin beberapa update seperti motif yang udah baru, tapi beberapa juga masih ada yang masih menggunakan versi yang lama. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Yang penting udah kelihatan versi GP25-nya. Nah, sekarang ini gue bakal ngetes ngelakuin gameplay di MotoGP Amerika, tapi kita bakal menggunakan Francesco Bagnaia. Yap, dialah pemenang kemarin di MotoGP Amerika. Balapannya cukup chaos sih, terutama soal hujan pastinya kan ya. Karena ya siapa sih yang nggak bingung abis diperkirakan bakal ada wet race, ternyata malah tahu-taunya lintasan kering cuy. Ngebikin bingung para pembalap MotoGP kemarin asli. Dan sekarang kita udah tiba di sirkuit COTA atau Circuit of the Americas dan kita bakal race bersama Pecco Bagnaia. Gue bakal start dari urutan ketiga dan mencoba meraih kemenangan. Kira-kira bisa nggak nih? Karena lawan kita hari ini adalah Marc Marquez yang start dari posisi pertama dan Pedro Acosta yang start kedua. Ini hampir mirip sama kualifikasi yang real di MotoGP Amerika kemarin. Hampir ya, hampir. Oke, kalau gitu langsung kita mulai dan saatnya bersiap-siap. Oke, Marquez, Acosta, Pecco, Martin, Maverick, dan juga Enea Bastianini. Marquez merah menyala bosku. Let's go guys, kita mulai Amerikas Grand Prix untuk round ketiga. Inilah dia, race class MotoGP sudah dimulai. Menuju tikungan pertama, Francesco Bagnaia akan mengambil inside line. Bisakah? Oke, ada kontak dengan Enea Bastianini. Ini Marquez mengambil alih race leader. Kemudian Martin mengambil dari inside line. Tapi di tikungan S-section. Let's go guys. Tikungan keempat. Tikungan kelima. Martin melebar. Kita ambil. Namun dia masih mendefense serangan dari Pecco Bagnaia. Kita bertahan dulu sebelah kiri dan mencari celah kosong di tikungan ke-7 dari sisi kanan. Kita masih mengovertake Martin. Langsung kita blok pas. Masih Martin melawan. Tapi Pecco Bagnaia mampu lebih agresif ketika di tikungan S kecil. Menuju tikungan 11 kita mencoba untuk early braking. Sepertinya Martin melawan dan kita terpaksa memberikan ruang terlebih dahulu. Gue baru nyadar di 3 race kemarin di MotoGP yang real, Martin gak balapan ya guys ya. Gak nyangka aja. Wih gila, top speed Pecco kenceng parah.
begitu mudahnya mengovertaking Jorge Martin. Oke, tikungan 12. Tikungan yang menjadi saksi di mana tahun 2019 Marc Marquez terjatuh dan dia terpaksa merelakan memecahkan rekor untuk kemenangan berturut-turut di MotoGP Amerika. Mana kemarin jatuh juga pakai Ducati cuy, saya banget kan. Tapi ya kok apa ya, itu paling salut sama Marquez. Ketika dia crash, dia masih bisa tuh bangkit kembali dan melanjutkan balapan. Entah bagaimanapun kondisinya, selagi motor masih bisa dipakai cuy, dia pasti bakal lanjut balapan sampai finish. Oke, sekarang kita overtaking Maverick. Maksudnya Acosta dari inside line. Nice sekali. Braking zone last corner. Francesco Bagnaia mampu mengovertaking Acosta dengan cukup mudah. Oke, kini lap kedua kita masuki dan saatnya fokus untuk mengejar Marc Marquez. Oke, Marquez melebar sepertinya. Apakah Marquez merasakan sebuah tekanan dari kehadiran Pecco yang sudah di tempat kedua? Oke, S-section. Hati-hati. Ada momentum sepertinya. Kemudian di tikungan ke-6 kita masih mencoba terus menempel Marquez. Di tikungan ke-7 inilah dia momentumnya. Marquez mendefense. Pecco masih mencoba menekan. Dan sekarang semakin rapat. Exit corner. Ducati Factory tengah bertaruh sengit menuju tikungan ke-11. Pecco mencoba late braking dengan harapan memblok pas Marquez namun gagal. Tapi tenang saja, masih ada lurusan yang pastinya Pecco akan semakin memaksimalkan potensinya dan Acosta mulai menempel. Oke, braking zone turn ke-12. Kita mencoba late braking. Hard braking dari Pecco Bagnaia yang mengovertaking Marquez dan kini Marquez kembali melawan side by side di tikungan ke-12. Dan sekarang 13 masih Marquez mendefense serangan Pecco Bagnaia. Oke, Pecco memiliki ruang kosong mengovertaking Marquez namun masih belum bisa. Masih kembali Marquez mendefense hingga di tikungan ke-16. Sengit sekali battle duo Ducati Factory. Ini Ducati si Dalinya emang melihara duo singa cuy dalam satu kandang. Makanya Ducati kayak menjadi tim yang paling kuat banget di tahun ini. Saat ini Pecco masuk mengovertaking Marquez. Masih belum bisa, ada Marquez melebar. Pecco masuk dan kini Pecco memanfaatkan manuver yang dibuat oleh Marquez tadi. Sebuah kesalahan yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Pecco Bagnaia. Marc Marquez kini terpaksa bertahan dan menelan tempat kedua. First corner, last lap MotoGP Amerika. Akankah Marquez melawan balik atau mungkin justru sebaliknya? Kita tunggu saja gebrakan dari Marc Marquez, The Baby Alien. Entry corner di S-section. Tikungan 5. Tikungan ke-6. Hati-hati. Wah, gila sih. Kalau kayak gini nanti di MotoGP 25 yang asli bakal seru karena kita bisa lihat si Marquez, Pecco battle sengit buat top 3. Kalau di MotoGP 24 karir, kekurangan dari Marquez tidak sekompetitif pembalap lainnya. Jadi kayak kurang kerasa pertarungan yang asli di MotoGP 24. Tapi di MotoGP 25 semoga aja AI-nya ngikutin performa dari riders yang real. Oke, kita agak melebar tadi. Dan kini Marquez mulai mendekat. Dia menempel, dia mencoba slipstream. Tapi di braking zone turn ke-12, Pecco Bagnaia kita buat light braking dengan harapan mampu menjauhkan jarak dengan Marquez. Hingga di jam 11, kita masih mencoba bertahan dan entry lagi ke tadi. Jadi, jadi set 3. Kita harus selalu fokus. Saat ini dengan 15, kita mencoba early braking agar tidak melebar. Nice sekali double. Kita ambil inside line dan sekarang tikungan panjang. Tikungan 16, 17, 18 dan saat ini menuju tikungan 19 last sektor. Masih Pecco menahan laju dari Marquez dan kini menuju last corner. Satu tikungan lagi dan Pecco Bagnaia akan meraih kemenangan. Inilah dia Italian Rider. Mereka menang di MotoGP Amerika. Menang Marquez yang tadi Marquez starter depan. Kini Pecco meraih kemenangan luar biasa.
race it's over dan kita selesai. Tapi bukan kita yang menjadi fastest lap of the race, cuy. Gila, masih ada yang lebih kenceng dari kita dan Marc Marquez. Oke, balapan kali udah selesai dan harapannya sih nanti di next round di race berikutnya semoga aja di MotoGP bisa lebih seru lagi karena kita udah lama nih kita udah lama nggak melihat duel epic antara petinggi MotoGP ya, misal dari zaman dulu sudah Rossi Lorenzo kemudian Rossi Marquez. Nah kini waktunya Pecco sama Marquez yang berantem di lintasan. Masa kayak full berantem sedari awal hingga akhir balapan. Nah kalau di 3 race awal itu kan ya sebatas 1-2 overtaking udah itu bakal bertahan sampai finish. Nah kalau zaman dulu kan kayak sering banget tiap lap ya hampir saling panjang. Semoga aja balapnya bisa berjalan seperti meskipun kayaknya bakal agak sedikit mustahil ya guys ya. Tapi semoga aja. Jadi oke semua, kalau gitu masih nonton dan sampai lagi di video MotoGP Gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao, sampai jumpa lagi.